Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hai guys, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau reaction salah satu video tentang mbak. Dia lagi membalas komen dia di TikTok kayaknya ya, mengenai bahasa Melayu. Oke. Kayaknya mbaknya orang Malaysia ya. Mungkin. Kita lihat di sini ya. Sini ada yang komentar nih guys. Bagi aku, kenapa kita nak sanjung bahasa penjajah gitu? Kenapa tak martabatkan bahasa kita? Takkan Melayu hilang di dunia, tapi angkat bahasa penjajah katanya. Sedih tengok gitu. Tanya gitu. Kalau aku pribadi belajar bahasa orang itu kayaknya wajib gitu ya dengan era globalisasi sekarang. Mau belajar bahasa Inggris, bahasa ini atau bahkan bahasa Mandarin sekalipun, tapi tidak akan menghilangkan bahasa kebangsaan. Iya gitu. Orang Batak khususnya ya. Kita ya? Iya, kita usia orang Batak. Kalau kita pulang ke kampung, kita pasti tetap pakai bahasa Batak. Tapi tergantung Bataknya ya. Bukan semua Batak itu sama. Karena Batak pun berjenis. Batak Toba, Batak Mandailing, ya kan? Ada juga Karo. Tapi tidak semua orang Indonesia atau orang Batak khususnya, kalau mereka udah pulang kampung, walaupun mereka tinggal di Inggris, di Amerika, di Malaysia, atau mereka nggak gunakan bahasa Inggris itu kepada orang tuanya. Iya. Mereka nggak bisa, karena orang tuanya nanti pasti akan bilang, apa-apanya aku bilangin. Mudeng lu pada ho katanya. Tanya kau sama bahasamu. Nah itu kalau bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Bataknya, aduh. Di depan ho. Di depan ho. Di depannya dating ho kata sama. Songani di depannya. Gitu. Jadi nggak bisa di Indonesia ini nggak bisa. Gitu. Walaupun kewajiban ya kita, misalnya kita sekolah di Inggris gitu kan. Kan wajib tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris, tapi di sana. Bukan di negara kita. Iya. Kalau pulang ke Indonesia, walaupun bahasa ini pasir gitu, misalnya apanya, what do you want, kayak gitu bersama orang tua kita. Wah, kena tepak lah. Loh hidup konho. Dijawab orang tuanya, oh iyalah. Mungkin terbawa-bawa anakku kuliah di Inggris katanya, tapi pasti dinasihatin. Gunakanlah bahasa itu pada tempatnya. Gitu. Oke, lanjut. Langsung saja kita lihat videonya. Ini dia videonya. Malaysia merupakan negara yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. bahasa Walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan, namun bahasa Inggeris telah digunakan secara meluas zaman berzaman lagi. Contohnya apabila kita menghadiri interview ataupun temuduga, kebanyakan temuduga tersebut adalah dalam bahasa Inggeris. Saya teringat pengalaman saya menghadiri temuduga untuk scholarship dengan MARA, walaupun kos yang berbeza, walaupun kos bukan bahasa Inggeris, masih lagi semuanya diadakan dalam bahasa Inggeris. Begitu juga dengan pengalaman saya mengajar di institusi pengajian tinggi, bahasa penghantaraan adalah bahasa Inggeris. Kebanyakan bahan rujukan dan buku-buku juga adalah dalam bahasa Inggeris. Begitu juga bila ada assignment, kena tulis dalam bahasa Inggeris. Kebanyakan presentation juga adalah dalam bahasa Inggeris. Bila berada di alam pekerjaan, untuk mereka bekerja kerajaan, mungkin mereka bernasib baik kerana mereka tidak perlu bertutur dalam bahasa Inggeris. Tapi jangan rasa selesa sangat sebab ujian kenaikan pangkat adalah dalam bahasa Inggeris. Namun begitu untuk mereka yang bekerja di multinational companies ataupun international companies, mereka perlu bercakap ataupun menulis email dalam bahasa Inggeris. Jadi nampaklah di situ betapa pentingnya penggunaan bahasa Inggeris di Malaysia, dan saya percaya semua orang tahu pentingnya untuk menguasai bahasa Inggeris. Jangan risau, di English Bidang Malaysia kami menyediakan kelas-kelas untuk semua peringkat umur termasuklah pelajar dewasa. Untuk bulan ini kami menyediakan webinar percuma. Dalam webinar tersebut saya juga akan merungkaikan teknik yang pantas untuk belajar bahasa Inggeris, terutamanya untuk mereka yang bekerja. Temui saya Teacher Asia, guru bahasa Inggeris yang juga berpengalaman mengajar lebih 12 tahun di webinar nanti. Oke, ada komentar? Jalan-jalan Silakan. Ternyata memasuki dunia kerja di Malaysia wajib berbahasa Inggris. Tulis email, resume, semua harus pakai bahasa Inggris.
Iya ya, mau naik pangkat pun katanya. Padahal awalnya kalau untuk yang staf negara misalnya seperti menteri atau apa gitu, Iya. untuk pas diambil tuh nggak pakai bahasa Inggris, tapi pas kenaikan pangkat, komunikasi antar bangsa, Iya. itu pakai bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris bahasa kedua mereka ya. Iya, karena udah jadi walaupun dibilang itu bahasa penjajah, tapi itu udah pengantar bahasa untuk mereka untuk berkomunikasi. Jadi nggak bisa kita salahkan sih karena kebiasaan juga ya. Karena mereka mengabadikan bahasa Inggris ini. Membiasakan. Kita kan dijajah Belanda ya, paling lama ya. 350 Tapi kita tahun. nggak mengabadikan bahasa Belanda di Indonesia. Kita nggak Gitu. kayak Walaupun mana ya? ada sedikit-sedikit ya. Mungkin orang yang keturunan kali mereka masih pakai bahasa tapi itu masih gabung-gabung lah, campur. Iya, campur bahasa Roja. Iya, bahasa Roja. Jadi belum bahasa yang kira-kira untuk bekerja harus pakai bahasa. Misalnya kita kerja sama orang Cina, kita harus bahasa Cina, Mandarin. Saya rasa orang-orang yang berinvestasi di Indonesia mendirikan pabrik, mereka malah apa namanya Belajar belajar bahasa bahasa Indonesia. Mereka belajar tradisi, kebudayaan, kebiasaan orang Indonesia gitu kan, mengikuti undang-undang di Indonesia gitu. Jadi mereka nggak bisa membawakan negaranya ke negara kita gitu, nggak bisa. Orang Indonesia ini terlalu nasionalismenya tinggi, mereka nggak mau diatur. Oke, lanjut. Jalan-jalan cari makan Medan Indonesia. Untuk Oh, belanja Medan. nak pergi Ke makan Medan ayam ya. penyet. Halo. Nama kedai dia mi ayam jamu Oh, Medan. Brimob. Ni memang ayam penyet yang paling sedap yang Ayam Jila pernah penyet, makan. Setiap kali ke enak. Medan memang Sedap. akan datang makan dekat sini tau. Nasi dekat Indonesia ni lain tau. Nasi je pun dah sedap. Yang sedapnya dekat sini dia punya sambal. Dia balance rasa manis. Masak yang pedas dia boleh tahan. Pedas yang sedap tau. Belacan pun tak kuat sangat. Untuk ais semestinya akan order jus alpukat. Lepas tu petang tu Jila makan Estella 77 dekat Sun Plaza Medan. Estella 77 ni ada dalam mall tau. Ni pun antara benda yang wajib Jila cari kalau datang Medan. Estella ni dalam dia ada isi kelapa, nangka dengan alpukat. Ada satu tempat Sedap, pakai ya? santan, ada yang pakai susu. Kalau dekat sini dia pakai susu pekat tak silap. Lepas tu Jila makan juga mi ayam bakso. Mi dia kenyal-kenyal, bukan mi kasih git or mi kopi kuning tau. Mi kalau mi ayam memang keriting macam ni. Lepas tu ada ayam yang dimasak dengan kicap. And bakso ni optional. Jila suka makan mi ayam macam makan bakso berkuah macam ni, letak kicap, saus dengan sambal. Lepas tu dinner Jila nak try mi Bangladesh dekat warkop Agam Cemara. Nama je mi juga. Bangladesh, tapi Sempat tak ada lah di sini kena-mena dengan ada. Bangladesh tau. Biasa yang jualan Tapi orang bukan orang Aceh, dia pakai Bangladesh. Indomie biasa tu Cuman je. Tapi namanya yang aja. sebab dia ada pakai bumbu khas dia, so jadi lagi sedap dan ada rasa pedas. Macam Jila order ni dia macam Maggi goreng basah. Pulang Kalau dari nak sini yang kita berkuah langsung atau ke sana kering ya. pun ada juga Cheers. tau. Martabak telur ni pun antara makanan orang Aceh juga. Oh, Rasa ni dia macam kesukaan telur dadah aku. tapi ada tekstur roti juga macam roti telur. Cuma nisbah telur lagi banyak dari tepung. Ada bawang, cili dekat dalam dia tau. You should try. Semalam dekat Medan, hari ni Jila nak share apa yang Jila makan dekat Aceh, Indonesia. Aceh ni dekat besar Aceh tau. dia. Jila Hai, pergi Aceh. specifically dekat Aceh. Aceh. Pernah Setiap kesana. kali kalau datang Ah, Aceh Banda memang Aceh. akan makan martabak telur dekat kedai ni. Kalau dekat Aceh memang bersepah kedai yang jual ni tau. Martabak telur ni nisbah telur dia lagi banyak dari tepung. And dalam ada isi bawang yang cili. Rasa macam makan telur dadah tapi ada tekstur kenyal roti tau. Dekat sini lah first time Jila makan roti Kayaknya bakar kita pernah Bandung waktu singgah-sini Jila kan? sekolah lagi. Dekat sini Kayaknya memang pernah. banyak orang jual roti Dari bakar ni dekat tepi lokasinya. jalan. Lepas tu ada macam-macam flavor. Jila biasa ambil chocolate cheese. Chocolate dia memang pakai chocolate rice tapi ini sedap. roti- And luar dia roti tu Bandung crispy. ya? Rasa masin butter pair dengan manis topping dalam dia. Serius sedap tau. Lepas tu datang Aceh Di tak sini sah pun kalau ada. tak makan dia punya rojak buah. Lain tau rojak buah Aceh dengan Malaysia. Jila tak sure dia buat kuah rojak tu macam sempat mana. Tapi kemari rasa ya? manis pedas tu serius sedap. rojak. Dia ada buah mangga, timun, sengkuang, betik and nanas. Ni kedai bakso yang famous dekat Lok Semawen ni. Korang tengok lah Oh, ramai kan Semawen. orang. Jila order mi Belum di bakso Acehnya. ayam. Dia Belum. ada ayam cari sekali. Serius dia cakap ni lah bakso Sekarang yang paling jalan sedap Jila lagi. pernah try. Dari Patutlah Medan. ramai orang tau. Kuah dia cukup berkaldu. Bukan rasa perencah semata. And pentol dia pun lembut and sedap tau. Punya sedap sampai esoknya tu Jila datang repeat lagi makan dekat sini. Untuk air Enak macam ya, biasa Mbak? lah akan order jus Enak alpukat Jauh ya tau. dari Malaysia jalan-jalan ke keliling Banda Aceh ya. Waktu kita di Aceh, kita sholat di Masjid Baitur Rahman. Kayaknya ada loh orang Malaysia di situ. Ada ya? Ada. Aku nggak tahu Kayaknya di sih. samping aku deh. Iya, kok tahu? Karena dia sendiri bilang dari Malaysia ke Jakarta baru ke Aceh. Gitu. Dia Iya cerita ya. ada Aku ibu-ibu. nggak sempat Malah nanya kan sih. samping kakak Waktu sholat subuh kita Iya, kan, terkejut ada orang Malaysia gitu. terkejut aja ada orang Malaysia di situ. Heeh. Lalu Apa tadi sih? itu dia di Medan, makanan Medan memang I love it. Suka. Pedasnya pas, Pedasnya pas. manisnya pas gitu. Pokoknya orang Medan tuh Sumatera Utara khususnya kalau bikin sambal belacan paling mantap.
Pokoknya enak. Indonesia kaya akan kulinernya. Jadi teman-teman yang dari Malaysia maupun Brunei Darussalam, Singapura, Thailand bagian selatan maupun negara tetangga lainnya, silahkan berkunjung ke Indonesia ataupun ke Medan ya, khususnya kota kita. Siapa tahu kita bisa ketemu, bisa kita temani jalan-jalan. Bisa kita temani makan. Kita temani makan, jalan-jalan juga Dan boleh. jangan khawatir ya, jangan khawatir, orang Indonesia itu ramah-ramah, baru ya. Memang wajahnya tidak seramah perlakunya, cuman ya kalau misalnya kamu pakai bahasa Inggris ya mungkin bisa sikit-sikit ya kan, nggak dalam hal jual beli mungkin bisa bahasanya, tapi kami memang konsisten pakai bahasa Indonesia. Kalau orang yang berkunjung maka belajar dulu lah sedikit bahasa Indonesia. Kalau datang ke Medan pakai logat Medan. Bahasanya tetap Indonesia, logatnya aja yang berbeda sama daerah Jawa. Kita lebih keras tapi isinya Iya, itu hanya bicaranya aja, kedengarannya kasar, tapi sebenarnya enggak. Sama bahasa kita sebenarnya, arti bahasa kita dengan daerah-daerah Jawa dan maupun Melayu gitu. Karena di Medan kan banyak juga Melayu gitu. Daerah Deli Serdang. Kebetulan kerajaan Melayu pun masih ada. Ada Istana Maimun. Istana Maimun itu datang ke situ. Melayu Delhi itu. Melayu Delhi, teman-teman yang dari negara tetangga silakan. Main ke sana, pakai baju yang cantik. Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Oke. Mungkin sampai di sini aja reaction kita kali ini tentang penggunaan bahasa yang jadi bahasa kedua atau bahasa ketiga. Di Indonesia itu nggak ada bahasa pertama. Bahasa pertama itu bahasa Indonesia, bahasa kedua itu adalah bahasa daerah. Selebihnya ketiga keempat itu adalah opsional, kita mau pakai bahasa apa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya mau belajar ke luar negeri ya belajar bahasa Inggris, mau bahasa Mandarin, terserah, kita nggak masalah. Yang penting di Indonesia itu orangnya nasionalis banget, kita berkomunikasi antar suku bangsa, antar suku, kita tetap pakai bahasa Indonesia. Karena itu yang menyatukan kita. Kita bangga ya jadi orang Indonesia ya. Bangga dong. Oke guys, memiliki pendapat ataupun komentar silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Mohon maaf nih, mana tahu ada kata kami yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung perasaan teman-teman di sini. Berikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.